Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 137. Pada edisi ini kita hendak mengulangi sekaligus memantapkan kalimat fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyah. Ya, kalimat fi'liyah mengacu pada rumus kalimat positif fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bih. Fi'lun itu verb, kata kerja. Fa'ilun subjek, maf'ulun bih objek. Kalimat negatif ma plus fi'lun plus fa'ilun plus maf'ulun bih. Ma itu partikel negasi yang artinya tidak, ya. Tidak. Kata kerja, subjek dan maf'ulun bih. Nah, sekarang mari kita berlatih. Mari kita berlatih. Yang perlu dicatat di sini adalah apabila fa'ilnya kata ganti, maka munculkanlah kata kerja sesuai dengan kata ganti itu. Kalau kata gantinya dia laki-laki, munculkan fa'ala. Kalau dia perempuan, fa'alat. Kalau saya, fa'altu. Kalau kami, fa'alna, dan sebagainya. Kemudian kalau fa'ilnya itu bukan kata ganti, munculkan kata kerja untuk dia laki-laki, fa'ala, apabila fa'il itu mudzakkar atau maskulin atau laki-laki. Apabila jenis kelamin fa'il itu perempuan, munculkan kata kerja untuk hiya, fa'alat, ya. Nah, itu saja poin-poin yang perlu dicatat. Oke, pelajar itu duduk di depan. Ini fi'liyah. Oleh karena predikatnya kata kerja duduk, ya. Lihat subjeknya, pelajar perempuan. Nah, berarti kata kerjanya itu fa'alat, jalasat, ya. Bandingkan dengan ini, pelajar laki-laki itu duduk, ya, duduk. Jadi subjeknya itu laki-laki, jenis kelamin laki-laki, maka gunakan jalasa, gunakan fa'ala, ya. Mari dengan cepat kita bentuk ini. Jalasat, jalasat. Ini kata kerja, ya. Subjeknya pelajar. Pelajar itu talib, ya. Pelajar itu talib. Talibun. 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 Perempuannya talibatun. Talibatun. Jadi ini kalau kita ubah ininya, harakat akhirnya talibun, talibin, taliban. Jadi taliban itu ya bentuk mansub dari talibun. Itu suatu gerakan yang dimotori oleh pelajar, ya. Jadi kalau ini dijamakkan, jamak mudzakkar salim, talibuna, tapi sebetulnya nanti tulab. Tulab, ya. Kemudian ini talibatun, itu jamak muannas salim. Ya, pelajar itu perhatikan, nanti kalau kita sudah sampai di jamak taksir, bentuk jamak dari talibun itu tulab, jamak taksir, ya, tulab, ya. Jadi kalau bentuk jamak dari talibatun itu jamak muannas salim, talibatun. Jadi jalasat at-talibatu, ini subjek. Pelajar perempuan itu, ya, karena subjek dia marfu. Duduk di depan ini ungkapan, ya. Di depan itu fil amam. Fil amam. Perhatikan itu, fil amam.
Nah, kalau kita menggunakan dharab amama di depan, itu harus diikuti oleh kata benda di depan apa? Misalnya di depan kelas amamal fasli, di depan sekolah amamal madrasati. Kalau di depan saja, di depan artinya di barisan depan. Nah, di barisan depan itu bahasa Arabnya fil amami. Itu merupakan ungkapan idiomatis yang maknanya di depan, fil amami. Kemudian pelajar-pelajar laki-laki itu, pelajar-pelajar laki itu duduk, berarti jalasa ya. Jalasa. Pelajar-pelajar laki-laki itu tulab. Itu tulab. Jamak dari talibun itu tulab. Jamak taksir ya. Tulabun. Tulabun. Jadi jalasa at-tullabu jalasa at-tullabu, ini kata kerja, ini subjek. Di belakang itu fil wara. Fil warai. Jadi kalau di belakang sekolah itu wara al madrasati. Kalau di depan sekolah amamal madrasati. Tapi kalau di belakang saya, di belakang itu artinya di barisan belakang. Itu fil warai. Ya, di depan itu di barisan depan fil amami. Perhatikan ini tulab itu jamak dari talibun, seperti kafirun. Kafirun ini orang kafir. Kafirun. Ini jamaknya kufar. Ya. Kufarun bisa juga kafirun. Ya, bisa juga kafirun. Kalau kafirun itu jamak mudzakkar salim, kalau kufar itu jamak pecah, jamak taksir ya. Jadi hal seperti ini nanti akan kita temui kalau kita sudah masuk ke wilayah jamak taksir. Jalasat oleh karena diikuti oleh alif lam, ini kita ubah menjadi kasrah. Jalasatit talibatu fil amam, jalasat tullabu fil wara. Ya. Jadi dua kalimat ini bisa kita hubungkan dengan kata penghubung waw, wa. Jalasatit talibatu fil amam, pelajar-pelajar perempuan itu duduk di belakang, wa, dan jalasat tullabu fil wara. Pelajar-pelajar laki-laki itu duduk di belakang, fil amam di depan ya. Guru-guru perempuan itu sampai di Baghdad hari ini. Sampai itu wasalah, berarti wasalat fa'alat ya. Oleh karena subjeknya guru-guru perempuan. Wasalat, ini verb. Guru-guru perempuan al-mudarrisatu. Ini pengulangan kosakata ya. Al-mudarrisatu. Ya, ini subjek atau fa'il dari kata kerja wasalat. Oleh karena itu dia harus tampil marfu. Wasalat diikuti oleh alif lam. Ini kita ubah menjadi kasrah. Wasalatil mudarrisatu di Baghdad. Baghdad itu asimatul Iraq, ibu kota Irak ya. Fi Baghdada. Baghdad itu ghairu munsharif. Baghdada. Nah, oleh karena itu dia majrur dengan fathah. Ya, hari ini al-yaumah. Hari ini al-yaumah. Wasalatil mudarrisatu fi Baghdad al-yaumah. Kalau yang sampai itu guru-guru laki-laki, kita gunakan wasala. Wasala al-mudarrisuna
Ya, mudarrisuna itu jamak mudzakkar salim dari mudarrisun. Mudarrisatun itu jamak muannas salim dari mudarrisah, ya. Ya, wasalal mudarrisuna ini kata kerja, ini subjek. Di Kairo fil Qahirah. Fil Qahirah. Fil Qahirah. Fil Qahirah. Fil Qahirah. Fil Qahirati. Jadi Kairo itu beralif lam, ya. Kairo itu beralif lam. Sedangkan Baghdad itu tidak beralif lam dan dia ghairu munsharif. Fi Baghdad. Kalau ini fil Qahirati. Fil Qahirati pada sore hari. Pada sore hari itu fil masa. Kalau pada pagi hari fil sabah. Kalau pada sore hari fil masa. Fil masai, dia berakhir hamzah, atau fil masai bisa juga masaan dimansubkan masaan, ya. Masaan. Kalau fil sabahi sabahan, kalau fil laili pada malam hari lailan, kalau fil nahari naharan. Nanti itu akan kita pelajari pada saat kita mempelajari keterangan waktu, ya. Wasalal mudarrisuna fil Qahirati fis samai fil masai, masaan. Jadi coba jangan ketukar. Kalau ini ditukar ke sini sama itu langit. Kalau masa itu sore, ya. Jadi fil masai pada sore hari. Kalau fis samai di langit. Di langit. Masaan itu sinonim dari fil masai. Kita lanjutkan. Nomor 5 kata kerjanya sami'a mendengar. Jadi guru laki-laki itu mendengar, berarti sami'a, ya. Sami'a, saya tulis di sini. Sami'a, oleh karena subjeknya laki-laki. Sami'a ini verb. Yang mendengar siapa? Guru-guru laki itu. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna ini sebagai subjek. Sami'al mudarrisuna, ya, guru laki-laki itu mendengar apa? Mendengar azan. Berarti ini objek ini. Ya. Al-azana. Ya, oleh karena apa? Oleh karena dia objek. Objek harus mansub. Sami'al mudarrisuna al-azana, lalu atau maka atau kemudian, itu fa, ya. Fa ini kata penghubung. Fa, mereka pergi, coba lihat, mereka pergi ini jumlah fi'liyah yang subjeknya mereka. Oleh karena itu kata kerja pergi itu ditampilkan menurut subjek, ya. Mereka itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Berarti mereka pergi, mereka itu laki-laki. Zahabu, ya kan? Zahabu. Jadi merekanya ini waw ini kata ganti marfu bersambung. Fadhahabu ini zahab ini kata kerja, waw ini subjek. Fadhahabu, maka mereka pergi. Kalau yang pergi itu mereka perempuan, fadhahabna, ya. Fadhahabu ini kata penghubung muttasil, disambungkan dengan kata kerja, ya, dalam hal ini. Oleh karena dia terdiri dari satu huruf. Fadhahabu ke masjid ilal masjidi. Fadhahabu ilal masjidi. Fadhahabu ilal masjidi. Untuk apa? Untuk salat. Lis salat. Ingat itu. Ungkapan untuk salat itu lis salat. Lis salati.
Lis-salati. Lis-salati itu terdiri dari dua kata, li dan as-salah. Kalau dihubungkan, A-nya itu di alif hamzah wasal itu dihilangkan ya. Lis-salati. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini sudah beberapa kali muncul. Lis-salati, untuk salat. Maksudnya untuk menunaikan ibadah salat. Lil umrati, untuk menunaikan ibadah umrah. Lil haji, untuk menunaikan ibadah haji, ya. Jadi sami'al mudarrisun al-adhana fadhahabu ilal masjidi lis-shalah. Nomor dua kata kerjanya sama, tapi subjeknya itu perempuan. Oleh karena itu kita gunakan sami'at. Ini sami'al mudarrisuna, di sini sami'at. Sami'at. Subjeknya guru-guru perempuan, al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Perhatikan itu. Coba bandingkan. Kalau al-mudarrisuna sami'a, kalau al-mudarrisatu sami'at. Ya. Jadi ini verb, ini subjek. Oleh karena ini diikuti alif lam, ini diubah menjadi kasrah. Sami'atil mudarrisatu. Objeknya sama. Al-adhana. Kemudian kata penghubungnya tetapi itu lakin. Ya, lakin. Ini panjang ini lanya nih. Lakin. Tetapi, but. Lakin. Bisa juga ditambahkan waw di depan. Walakin. Dan tetapi. Walakin. Mereka tidak pergi ke masjid. Ini kalimat negatif. Pakai ma ya. Mereka ini perempuan. Jadi ini kata ganti marfu' bersambung perempuan. Itu na. Ma dhahabna. Dhahabna itu ini kata kerja, ini subjek. Ma dhahabna, tidak pergi ke masjid, ilal masjid. Ilal masjid, ya. Ilal masjid. Mereka tidak pergi ke masjid. Coba bandingkan. Sami'al mudarrisuna, guru-guru laki-laki itu mendengar. Kalau ini sami'atil mudarrisatu, guru-guru perempuan itu mendengar. Objeknya sama, al-adhana. Kemudian di sini digunakan kata penghubung fa, maka atau lalu. Jadi setelah mereka mendengar azan, maka mereka pun pergi ke masjid. Fadhahabu ilal masjid lis-shalah. Kalau ini tetapi, ya. Jadi sami'atil mudarrisatul adhana walakin, ya, tetapi ma dhahabna ilal masjid, mereka tidak pergi ke masjid. Kalimat berikutnya di sini ada dua kelompok pemain laki-laki dan pemain perempuan. Pemain itu la'ibun. Jadi pemain laki-laki la'ibuna. Iya kan? La'ibuna. Pemain laki-laki. Kalau pemain perempuan, la'ibatun. Jadi ininya itu asalnya itu begini. Insyaallah nanti akan kita sampai ke sana. Asalnya itu akar kata. Akar kata kan la'ibah. Ini akar kata ini, fa'ilah. Dia laki-laki telah bermain. Kalau kita bentuk kata menurut pola fa'ilun. Jadi kalau la'ibah itu kita polakan ke fa'ilun, dia menjadi
la'ibun. La'ibun, la'ibun itu orangnya, pemain. La'ibun pemain. Misalnya nasara. Nasara itu dia laki-laki telah menolong. Kalau penolong, polakan saja ke fa'ilun. Ya, polakan ke fa'ilun, nasirun. Nasirun. Itu penolong ya. Kalau menulis kataba. Kalau penulis, polakan ke fa'ilun, katibun. Penulis. Kalau membaca qara'a, ya kan? Membaca qara'a. Kalau pembaca, orang yang membaca, polakan ke sini, ya, qari'un. Ya kan? Qari'un. Kalau hafizah itu menghafal. Kalau orang yang menghafal atau penghafal, hafizun, hafiz ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita tambahkan akhiran IR ya. Akhiran IR. Misalnya ini kataba itu menulis, kalau penulis katibun. Kalau dalam bahasa Inggris itu writer, ini menulis write, penulis writer. Qara'a read, penulis reader. Ya, ini play, pemain player. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dipolakan ke sini, ke fa'ilun. Ya, dipolakan ke fa'ilun. Jadi la'ibun ini itu awalnya lam ya. Ini la'ibatun, pemain-pemain putri, la'ibuna, pemain-pemain putra. Jadi kalau ditambahkan alif lam, jadi dua lamnya. Iya. Kata kerjanya mengalahkan. Yang mengalahkan itu perempuan, berarti hazamat. 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 Kemudian ini verbnya, siapa yang mengalahkan? Pemain perempuan. Al-la'ibatu. Coba lihat dua lamnya. Nah, ini satu, ini satu. Al-la'ibatu. Al-la'ibatu, ini subjek. Al-la'ibatu, subjeknya itu marfu ya. Mengalahkan pemain laki-laki. Pemain laki-laki la'ibuna. Ya, itu al-la'ibuna. Itu kalau marfu, kalau mansub la'ibina. Jadi jamak mudzakkar salim itu kan marfu dengan waw, la'ibuna. Kalau dia mansub atau majrur dengan ya, la'ibina. Jadi di sini dia hazamat al-la'ibatu al-la'ibina. 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 Kenapa al-la'ibina? Kok bukan al-la'ibuna? Oleh karena dia objek. Jadi yang berperan sebagai objek itu jamak mudzakkar salim. Dia harus majrur. Jamak mudzakkar salim itu majrur dengan ya. Jadi hazamat diikuti oleh lam, ini kita ubah dengan ini. Hazamatil la'ibatu al-la'ibina. Pemain-pemain perempuan itu mengalahkan pemain-pemain laki-laki itu. Ya. Kemudian pemain-pemain laki-laki itu mengalahkan, ya, hazamah. Coba lihat matematikanya, hazamah. Mengapa hazamah? Oleh karena subjeknya pemain laki-laki itu. Al-la'ibuna. Al-la'ibuna. Kenapa al-la'ibuna? Sedangkan di sini al-la'ibina. Oleh karena di sini pemain-pemain laki-laki itu sebagai objek. Sedangkan di sini pemain-pemain laki-laki itu sebagai subjek. Jadi dia harus tampil marfu. Ya, subjek dia kan? Dia harus tampil marfu. Jamak mudzakkar salim itu marfu dengan apa? Dengan waw. Hazamal la'ibuna. Ya, apa objeknya? Siapa yang dikalahkan? Pemain-pemain perempuan itu. Al-la'iba. Ini objek. Ya, al-la'ibat apa? Al-la'ibatu atau al-la'ibata? Al-la'ibati. Ya, oleh karena
jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Di sini dia berperan sebagai objek. Objek itu harus mansub. Yang berperan sebagai objek itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah, bukan dengan fathah ya. Bukan al-la'ibata. Oke, nomor 9. Nomor 9 ini kalimat tanya. Membentuk kalimat tanya dalam bahasa Arab itu tidak sulit ya. Ya, posisi kata tanya itu paling depan. Nah, jadi kalau kita membentuk kalimat tanya dari jumlah fi'il ini, tambahkan saja kata tanyanya itu di depan. Nomor 9, kata tanyanya itu kapan? Kapan itu mata. Ya, mata itu kapan? Mata. Kapan ya? Dia posisi kata tanya itu paling depan. Baru jumlah fi'liyahnya. Petani-petani itu menanam. Menanam itu kata kerja ya. Kata kerja itu posisi di depan setelah ini. Menanam itu zara'a. Yang menanam itu petani-petani laki-laki, berarti zara'a. Zara'a. Ini fi'lun atau verb ya. Subjeknya itu petani-petani laki-laki. Jamak mudzakkar salim, al-fallahuna. 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 Ini subjek. Subjek itu harus marfu. Dia marfu dengan waw. Ya. Jamak mudzakkar salim itu marfu dengan waw. Mata zara'al fallahuna, kapan petani-petani itu menanam kapas. Kapas itu objek. Objek harus mansub. Al-qutna. Al-qutna. Kapas itu qutnun ya. Jadi ini qutna, kenapa qutna? Oleh karena objek. Al-qutna. Jadi al-qutna itu maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Al-qutna itu maf'ulun bih, objek, mansubun. Mansub bil fathah. Dia mansub dengan fathah, li'annahu ismun mufradun. Oleh karena al-qutna itu isim mufrad. Isim mufrad itu kan mansub dengan fathah, ya kan? Kalau dia munsharif ya. Kalau dia ghairu munsharif itu dia ya dengan fathah ya, dengan fathah. Jadi apakah dia munsharif atau ghairu munsharif, isim mufrad itu mansub dengan fathah. Nah, jadi kalau ini hazama itu fi'lum madin. Ya. Fi'lum madin. Nanti fi'lum madin itu mabniun 'alal fathi. Jadi akhirnya itu fathah. Al-la'ibuna itu fa'ilun. La'ibuna itu fa'ilun kan? Fa'ilun itu marfu'un. Marfu'un. Fa'il itu marfu'un bil waw, dia marfu' dengan waw li'annahu, oleh karena dia jam'ul mudzakkari salim. Kalau ini al-la'ibati itu maf'ulun bih, objek ya. Maf'ulun bih itu mansubun. Dia mansub dengan apa? Dia mansub dengan kasrah. Mansubun bil kasrah, bukan bil fathah. Mengapa? Li'annahu jam'ul muannats salim. Oleh karena dia jamak muannas salim. Dengan ini juga. Kalau ini coba lihat. Ini al-la'ibatu itu fa'ilun, ya kan? Ya, hazamat itu verb fi'lun, ya, fi'lun madin. Ini al-la'ibatu itu fa'ilun. Fa'ilun itu marfu'un. Dia marfu' dengan apa? Marfu'un bil dhammah. Mengapa dia marfu' bil dhammah? Oleh karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu marfu' dengan dhammah. Sedangkan al-la'ibina itu maf'ulun bih, objek. Objek itu mansubun. Dia mansub dengan dia. Mengapa dia mansub dengan dia? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Oleh karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu mansub dengan ya. Oke, ini nomor 10. Kata yang digunakan, kata kerja yang digunakan wajada. Wajada itu menemukan, ya. Di mana? Di mana itu aina.
Letakkan paling depan. Aina. Kalau kapan itu mata. Kalau bagaimana kaifa. Aina. Di mana? Di mana? Ini jumlah fi'liyah. Oleh karena di sini ada kata ini, ada kata kerja ya. Menemukan itu wajada. Yang menemukan siapa? Anak-anak perempuan itu. Anak perempuan itu berarti wajadat. 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 Ini verb. Anak perempuan itu apa? Anak perempuan. Kalau anak perempuan bintun. Bintun. Jamaknya banatun. Ya, jamaknya banatun. Ya, jamaknya banatun. Nah, jadi aina wajadat al-banatu. 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 Ini subjek jamak muannas salim. Oleh karena itu dia marfu dengan dhammah ya. Tas itu objek. Tas itu haqibah. Haqibah. Jadi al-haqibata. Al-haqibata. Al-haqibata ya. Jadi aina wajadat al-banatu al-haqibata. Kalau kalimatnya diubah, di mana Anda menemukan? Aina wajadta. Jadi wajada untuk engkau kan wajadta. Aina wajadta al-haqibah. Di mana kalian? Aina wajadtum al-haqibah. Ini objek. Oleh karena objek, dia harus tampil mansub. Dia mansub dengan fathah. Kenapa dia mansub dengan fathah? Oleh karena al-haqibah itu isim mufrad, ya. Isim mufrad. Kalau dia isim mutsanna, dia tidak mansub dengan fathah, dia mansub dengan ya, ya. Nah, begitu. Di mana kalian meninggalkan mobil saya? Aina. Aina. Nah, ini subjeknya kata ganti. Kata ganti apa ini? Kata ganti marfu bersambung. Ya. Kalian laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti wajadtum. Taraktum. Taraka ya, meninggalkan. Taraktum. 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 Ya, taraktum. Kalau kaliannya itu perempuan, taraktunna. Kalau kaliannya itu laki-laki tunggal, tarakta. Ya. Kalau kaliannya itu perempuan tunggal, tarakti. Jadi kalau kita tasrif, taraka itu, taraka, kita tasrif secara vertikal ya. Taraka, tarakat, tarakta, tarakti, taraktu. Taraktu itu saya meninggalkan. Kemudian mereka dua orang laki-laki, taraka, tarakata, taraktuma, taraktuma, tarakna kalau kami. Nah, kalau masuk ke wilayah jamak, taraku, ya toh, taraku, taraktum, tarakna, taraktunna, ya. Nah. Aina taraktum, ini verb, ini subjek ya. Aina taraktum, mobil saya. Mobil itu sayarah, mobil saya, sayarati. Ini kombinasi kata benda dengan kata ganti majrur bersambung. Jadi kata ganti yang disambungkan dengan kata benda itu kata ganti majrur bersambung. Ya, saya itu istilah teknisnya apa? Ya mutakallim. Aina taraktum sayarati. Sayarati. Iya kan? Sayarati ini objek. Aina taraktum sayyarati. Oke, kapan kalian perempuan? Kapan itu mata? Ya, mata. Mata. Ya, kalian sampai wasalna. Perempuan ya. Mata wasalna. Mata wasalna. Kapan kalian sampai fir Riyadh?
Ila Riyadh. Wasala ila ya. Ila Riyadh. Riyadh itu beralif lam ya, ibu kota Saudi Arabia. Riyadh. Riyadh. Mata wasalna ila Riyadh. Wasal itu verb, na itu kata ganti marfu bersambung itu sebagai subjek. Nah itu mereka perempuan. Oh ini kalian ya, kalian perempuan. Wasaltunna, ya. Kalau na itu mereka perempuan. Kalau kalian perempuan, tunna, ya. Mata wasaltunna, kapan kalian sampai ila Riyadh, di Riyadh, ya. Kapan kalian menulis, ya. Mata katabatunna, surat itu al-khitabah, ya, dia objek. Yang terakhir, kapan kalian sampai di Riyadh? Kaliannya laki-laki. Mata, kalau kaliannya laki-laki, wasaltum, ya. Kalau kaliannya perempuan, wasaltunna. Kalau laki-laki, wasaltum. Wasaltum. Kalau kaliannya dua orang laki-laki, wasaltuma. Kalau kaliannya dua orang perempuan, wasaltuma. Sama ya. Mata wasaltum. Ini verb, ini subjek. Ila Riyadh. Ya, ila Riyadh. Ila Riyadh. Ila Riyadh. Ya, ila Riyadh. Jadi ini kalau kita gunduli pun, ini kita baca ya begini, ilar Riyadh. Coba kita cek. Mata wasaltum ilar Riyadh. Kapan kalian laki-laki sampai di Riyadh? Mata wasaltunna ilar Riyadh. Kapan kalian perempuan sampai di Riyadh? Aina taraktum sayyarati. Di mana kalian meninggalkan? Kalian laki-laki ya, meninggalkan mobil saya. Aina wajadat al-banatu al-haqibah. Di mana anak-anak perempuan itu menemukan tas itu. Nah, ini oleh karena diikuti oleh alif lam, kita ubah menjadi kasrah. Aina wajadatil banatul haqibah. Kapan petani-petani itu menanam kapas? Mata al-fallahuna, jadi petani-petani laki-laki ya, itu zara'a, menanam al-qutna, kapas. Hazamal la'ibun al-la'ibati. Perhatikan ini, hazamal la'ibun al-la'ibati. Pemain-pemain laki-laki itu mengalahkan pemain-pemain perempuan. Ya. Hazamatil la'ibatul la'ibina. Pemain-pemain perempuan itu mengalahkan pemain-pemain laki-laki itu. Coba lihat, mengapa di sini al-la'ibina, di sini al-la'ibuna. Mengapa di sini al-la'ibatu, di sini al-la'ibati, ya kan? Al-la'ibati. Kemudian ini sami'atil mudarrisatul adhana, jadi guru-guru perempuan itu mendengarkan azan, tetapi ma dhahabna ilal masjid. Mereka perempuan ya, tidak pergi ke masjid. Kalau ini sami'al mudarrisun al-adhana, guru-guru laki-laki itu mendengarkan azan, maka dhahabu, mereka pun pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah salat. Ini wasal mudarrisuna fil Qahirah fil masa' atau masa'an. Jadi guru-guru laki-laki itu sampai di Kairo pada sore hari, ya, fil masa'i atau masa'an. Wasalatil mudarrisatu fi Baghdad al-yawma. Jadi guru-guru perempuan itu sampai di Baghdad pada hari ini, ya. Jalasat tullabu fil wara. Jadi pelajar-pelajar laki-laki itu duduk di belakang, ya. Jalasatit talibatu fil amam. Pelajar-pelajar perempuan itu duduk di depan. Saya kira cukup sekian. Kemudian nanti edisi berikutnya kita akan mereview seluruh kata ganti majrur, kata ganti marfu terpisah. Kita review lagi seluruh kata ganti majrur ini. Kalau dulu kan
mula-mula ini dulu apa mufrad, baru mutsanna, baru jama'. Nanti kita review semuanya ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.